Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita, sehingga di sore hari ini kita bisa bertemu kembali di program Ngabuburit bareng Sultan Channel. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan kita umatnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Teman-teman muda, sahabat Sultan Channel yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar teman-teman di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas ibadah shaum Ramadan kita. Teman-teman sekalian yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nggak sih di circle teman-teman nih yang mana ketika kita tahu ya Ramadan itu adalah bulan yang mulia ya, bulan yang kemudian penuh dengan ampunan, bulan di mana setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan, tapi masih banyak loh teman-teman ternyata remaja yang sibuk dengan pacaran. Padahal kalau kita lihat Ramadan itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja teman-teman, tapi juga menahan hawa nafsu. Nah pertanyaannya, masa sih kalau lapar dan haus saja bisa kita tahan, masa sih hawa nafsu nggak bisa kita tahan? Nah teman-teman sekalian, sahabat muda yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya rasa suka kepada lawan jenis adalah sesuatu yang fitrah teman-teman dalam diri manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita yang namanya gorizatun nau, rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Tapi jangan salah teman-teman, Islam juga memberikan aturan bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, dalam pandangan Islam, Islam bukan hanya melarang zina teman-teman, tapi juga melarang semua pintu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perzinahan, termasuk di dalamnya pacaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu, karena sesungguhnya ia kana fahishatan, sesuatu yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk teman-teman sekalian. Nah, maka teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, kenapa sih banyak remaja yang kemudian memilih untuk pacaran? Yang pertama adalah karena pola asuh orang tua teman-teman. Ada orang tuanya yang sangat ketat sehingga tidak memberikan ruang diskusi pada remaja. Ada juga yang terlalu longgar, membiarkan remaja melakukan sesukanya. Yang kedua adalah pengaruh teman sebaya. Dan yang ketiga adalah karena pengaruh media sosial yang mereka konsumsi, terutama yang kaitannya dengan pornografi. WHO pernah merilis penelitian bahwa lebih dari 60 remaja SMP di Indonesia teman-teman sudah nggak perawan lagi. Dan lebih dari 20% ya, remaja SMA pernah melakukan yang namanya aborsi teman-teman sekalian. Dan berdasarkan data, dari 2 juta orang yang terdata pernah melakukan aborsi, sebagian besarnya adalah remaja. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Ironi sekali teman-teman ketika melihat kondisi remaja kita pada hari ini. Maka teman-teman sekalian, ada tips nih yang bisa teman-teman lakukan agar kemudian terhindar dari yang namanya pacaran. Nah, saya menyingkatnya dengan kata MBG teman-teman sekalian. Nah, M, milih lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik teman-teman akan memberikan kebaikan juga bagi kita. Yang kedua, B ya. Beri jarak ya kepada lawan jenis yang mana belum halal untuk kita, agar kita kemudian terhindar dari yang namanya zina, maksiat ya, apalagi sampai melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan G teman-teman sekalian, ganti pacaran time dengan Allah time. Maksudnya apa? Isilah aktivitas kita dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti mengikuti kajian keislaman, tilawah Al-Quran, tadarus ya, bersedekah, ataupun dengan hal-hal positif lainnya. Insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya pacaran. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin kita mampu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga mampu mengendalikan hawa nafsu kita.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.